Saudara-saudara yang saya hormati, pada kali ini saya ingin menyampaikan pesan ringkas dari etika berpolitik di dalam Al-Quran atau etika berpolitik menurut pandangan Islam yang dulu pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga dilanjutkan oleh para sahabat serta para ulama yang saleh atau salafus saleh. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, agama dan politik dalam Islam memang seringkali tidak bisa dibeda-bedakan. Tetapi sebetulnya antara urusan agama dan urusan politik bisa dipisah-pisah. Bagaimana urusan politik itu adalah berkaitan dengan soal-soal yang berhubungan dengan masalah-masalah duniawi dan publik, yang itu menyangkut seluruh kepentingan umat manusia, seluruh warga negara yang ada di Indonesia, siapapun mereka, apapun agamanya, apapun etnisnya, apapun sukunya, apapun jenis kelaminnya, dan juga apapun latar belakang pendidikan, ekonomi, serta latar belakang kehidupan mereka. Nah, itu urusan politik yang harus menjadi perhatian oleh seluruh politisi, seluruh pemimpin bangsa, seluruh pemimpin negara yang ada di Indonesia. Sementara urusan agama sebetulnya adalah lebih banyak terkait, wabil khusus, hal-hal yang merupakan ibadah, baik terutama adalah ibadah khusus, ibadah mahzah, sekalipun ada ibadah yang tidak mahzah, ibadah yang sifatnya umum. Tetapi ibadah yang sifatnya umum itu bisa juga dikategorisasikan menjadi bagian dari apa yang disebut masalah politik dalam arti makro, karena itu tidak boleh kita melakukan diskriminasi. Sementara ibadah yang sifatnya khusus itu tidak ada urusannya sebetulnya dengan masalah politik. Misalnya ibadah khusus itu adalah tentang menjalankan sholat Jum'ah, menjalankan ibadah puasa Ramadan, menjalankan puasa sunnah, menjalankan ibadah haji. Itu sebetulnya tidak ada urusannya dengan politik, sekalipun kadang-kadang seakan-akan ada urusannya dengan politik. Ibadah-ibadah yang tadi saya sebutkan merupakan bukti pengabdian atau bukti ketundukan kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bukti ketundukan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Orang Islam mempercayai dua hal, adalah ada urusan-urusan ibadah mahdzah dan ada urusan-urusan ibadah am, ibadah khusus dan umum. Nah, dalam kaitan agama dan politik, kita sebagai orang yang berbangsa, yang bernegara, maka kita disarankan oleh Al-Quran supaya atimu Allaha wa atimu Rasul wa ulil amri minkum. Kita supaya mentaati kepada peraturan-peraturan yang Allah buat, kita mentaati kepada perintah-perintah dan aturan yang Rasulullah Muhammad SAW buat, tetapi kita juga supaya taat dan tunduk kepada peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Tentu saja kita tunduk pada peraturan dan anjuran pemerintah yang tidak bertentangan atau melanggar agama. Tetapi saya kira di Indonesia itu agak sulit ditemukan bahwa anjuran-anjuran perintah itu melanggar larangan agama atau melanggar aturan agama. Anjuran-anjuran yang dilakukan pemerintah itu di Indonesia karena mayoritas Muslim, maka menurut hemat saya itu tidak ada yang melanggar atau melawan dari peraturan agama. Contohnya adalah soal bagaimana kita berpolitik secara santun, supaya kita berpolitik secara baik, supaya kita berpolitik dengan menggunakan asas keadilan, supaya kita menegakkan hukum secara adil kepada siapapun, supaya kita menjalankan kebaikan-kebaikan kepada seluruh umat manusia, supaya kita mensejahterakan warga negara. Itu adalah peraturan-peraturan atau anjuran yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi, kalau kita mengikuti
apa yang pernah dilakukan Rasulullah Muhammad SAW, maka sebetulnya Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pemimpin agama dan sekaligus kalau mau dikatakan sebagai pemimpin politik, tidak pernah melakukan tindakan diskriminatif kepada kelompok tertentu. Tidak pernah melakukan perlakuan yang tidak menyenangkan atau kurang menyenangkan kepada kelompok tertentu, bahkan kepada musuh-musuh politik, pada lawan-lawan politik. Bukti bahwa Rasulullah Muhammad tidak pernah diskriminatif misalnya adalah pada saat Nabi Muhammad SAW ingin memasang batu Hajar Aswad, maka seluruh kabilah-kabilah atau suku-suku yang ada di situ, di sekitaran Makkah Al-Mukarramah, diminta perwakilannya untuk ikut bersama-sama Rasulullah Muhammad menjunjung kain yang ada batu Hajar Aswad, sehingga ditempatkan di satu tempat oleh Rasulullah Muhammad atas kesepakatan atau diangkat secara bersama-sama. Artinya apa? Rasulullah memberikan contoh kepada kita bahwa Rasulullah itu tidak diskriminatif kepada suku tertentu. Yang agak aneh di Indonesia, kadang-kadang ada satu kelompok tertentu yang merasa lebih pantas untuk masuk surga, sementara kelompok yang lain paling pantas masuk neraka. Menurut teman saya, hal seperti itu agak kurang bijaksana dan kurang sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW. Sebagaimana yang kita ketahui dalam Sirah Nabawiyah, Rasulullah betapa menghargai orang-orang yang berbeda. Al-Quran juga menyatakan bahwa setiap mereka yang berbuat baik atas nama keyakinan yang dianut, insya Allah juga akan mendapatkan kebaikan, tidak usah merasa takut. Yang berikutnya, pada hemat saya, bagaimana mengkaitkan antara agama dan politik secara santun, yaitu tidak melakukan mobilisasi umat demi kepentingan-kepentingan politik yang sifatnya sesaat atas nama kepentingan bersama. Misalnya menggunakan para jamaah sholat Jumat, lalu kemudian dimobilisasi untuk menyatakan melakukan tindak pekerjaan atau perilaku yang itu tidak sesuai dengan keinginan ataupun perintah agama Islam. Di dalam Al-Quran tadi saya kemukakan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Lalu tiba-tiba kita memobilisasi umat, kita memobilisasi kelompok masyarakat tertentu yang baru saja selesai sholat Jumat, lalu kemudian untuk mengatakan secara bersama-sama bahwa kita harus menurunkan seorang pemimpin, seorang presiden misalnya, tanpa alasan yang jelas, hanya karena kita tidak suka pada seorang pemimpin, pada seorang presiden. Menurut teman saya, hal seperti itu tidak bijaksana. Memobilisasi umat demi kepentingan politik sesaat atas nama umat untuk sebetulnya adalah kepentingan kelompok tertentu. Karena itu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, hendaklah kita sebagai umat muslim yang terbesar di muka bumi, jumlahnya itu paling besar, walaupun persentasenya paling besar, walaupun mungkin jumlah cacat nyawanya tidak sebesar seperti di Pakistan misalnya, atau di India, karena jumlah penduduk kita belum mencapai 1 juta, baru sekitar 274 juta lebih, mungkin 270 juta, 600 ribu orang. Jadi penduduk muslim kita mencapai 88,7 juta, 88,7%. Sehingga kalau dari 274 juta, 6, ya mungkin sekitar 100 lebih, ya 100 juta, berapa? Hampir ya mungkin 100 juta, 150 atau 145 juta. Karena itu sesama umat Islam, menurut hemat saya di Indonesia tidak perlu berpecah belah gara-gara beda pilihan politik. Kita tahu sebentar lagi Indonesia akan masuk tahun politik. Sebentar lagi Indonesia akan masuk tahun di mana kita akan memilih presiden dan wakil presiden. Karena itu menurut hemat saya tidak perlu kita berpecah belah gara-gara kita beda pilihan presiden dan calon presiden. Al-Quran di dalam surat Ali Imran ayat 3 juga menyatakan, hendaklah kita jangan saling berpecah belah, kita harus saling berpegang teguh kepada ajaran agama Islam, ajaran Allah, dan kemudian kita saling di antara mereka, di antara kita semua saling bersaudara. Beda pilihan politik, beda pilihan presiden dan wakil presiden tidak berarti kita harus saling bertengkar gara-gara kepentingan politik sesaat. Biarlah kalau ada kelompok tertentu yang ingin Indonesia itu sesama umat Islam berpecah belah, tapi kita jangan mengikuti karena tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran.
Hal yang lain adalah bagaimana kita berpolitik tetapi berbuat baik, berlaku adil kepada semua umat manusia tanpa terkecuali. Bukan karena beda pilihan politik, bukan karena berbeda pilihan organisasi keagamaan, wabil khusus organisasi keislaman, baik itu Muhammadiyah, NU, dan yang lain-lain. Karena di Indonesia itu organisasi sosial keagamaan yang berafiliasi dengan Islam demikian banyak. Sebab itu menurut hemat saya, sudah saatnya kita memang berpolitik, tetapi berpolitik dengan santun. Berpolitik, tetapi berpolitik dengan keadilan. Berpolitik, tetapi dengan bijak. Berpolitik, tapi tidak diskriminatif. Dan kita membedakan urusan-urusan keagamaan secara khusus, dan kita membedakan urusan-urusan politik secara umum. Al-Quran di dalam surat An-Nahl ayat 90-93 juga menegaskan bahwa kita semuanya supaya berlaku adil kepada siapapun. Kita hendaknya juga berbuat baik kepada siapapun. Allah itu melarang kita berbuat mungkar, kita berbuat jahat kepada mereka, bahkan yang dianggap menjadi musuh atau lawan politik kita. Mudah-mudahan sebagai bangsa kita itu terjauhkan dari memobilisasi umat demi kepentingan politik sesaat. Kita dijauhkan dari kebencian kepada seseorang gara-gara kita berbeda pilihan politik. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.